Pakar komunikasi politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Survei Gogo Bangun Negeri, GEBN, Emrus Sihombing, menolak usulan agar penanganan dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang, TPPU, yang menjerat ex-Jaksa Agung Muda Pidana Khusus, Jampitsus, Febrie Adriansyah dialihkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Alih-alih diproses KPK, Emrus justru mendorong agar perkara tersebut dikembalikan ke Kepolisian RI untuk melanjutkan proses penyidikan hingga dinyatakan lengkap atau P21, sebelum nantinya dilimpahkan ke Kejaksaan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Ia menilai perubahan jalur penanganan perkara di tengah proses justru berpotensi menimbulkan persoalan baru dalam sistem penegakan hukum. Saya pikir tidak solusi diberikan ke KPK. Justru saya berpendapat serahkan saja kepada kepolisian sebagaimana mereka memulai. Dan yang terjadi sekarang kan diserahkan ke kejaksaan. Menurut saya itu bukan solusi, kata Emrus diwawancarai langsung Tribunnews.com, Jumat, 17 Juli 2026. Emrus berpandangan, apabila perkara yang telah dimulai penyidikannya di kepolisian kemudian dialihkan ke institusi lain tanpa melalui tahapan P21, hal itu dapat menjadi preseden yang berbahaya bagi penegakan hukum di masa mendatang. Kalau misalnya ditangani langsung oleh kejaksaan seperti itu tanpa P21, nanti kalau ada kasus-kasus lain minta diserahkan ke kejaksaan tanpa P21. Jadi ini menjadi dilematis penegakan hukum kita di Indonesia, ujarnya. Tak hanya menolak opsi pelimpahan ke kejaksaan, Emrus juga menganggap desakan agar KPK mengambil alih perkara belum tentu menjadi jalan keluar. Ia menyinggung perubahan posisi kelembagaan KPK pasca revisi Undang-Undang KPK yang dinilai telah mengurangi independensi lembaga antirasuah tersebut dibandingkan saat pertama kali dibentuk. Kalau misalnya diserahkan ke KPK, apakah ada jaminan bahwa itu akan pengusutan yang lebih baik? Karena menurut saya, KPK kita sudah tidak seperti awal berdiri yang independen, katanya. Selain menyoroti aspek prosedur hukum, Emrus mengingatkan dampak politik yang muncul akibat perubahan penanganan perkara tersebut. Ia menilai publik dapat membangun persepsi negatif ketika pelimpahan perkara dilakukan setelah muncul kabar adanya pertemuan sejumlah elit. Dalam perspektif komunikasi politik, situasi itu dinilai membuka ruang spekulasi bahwa proses hukum tidak lagi berjalan secara murni berdasarkan aturan. Dari sudut komunikasi politik, masyarakat akan menimbulkan persepsi kurang produktif terhadap pemerintahan Prabowo Subianto. Kok tiba-tiba ada penyerahan kepada kejaksaan setelah ada pertemuan-pertemuan elit? Jadi ada semacam kompromi, ucap Emrus. Ia menegaskan, hukum semestinya dijalankan secara konsisten tanpa membuka ruang negosiasi ataupun kompromi. Hukum adalah menggunakan kacamata kuda, hitam putih, salah benar. Jadi tidak ada di situ kompromi, katanya. Karena itu, Emrus menilai proses hukum akan lebih mudah diterima publik apabila tetap mengikuti tahapan sebagaimana dimulai oleh penyidik kepolisian. Menurutnya, penyidikan yang berjalan sesuai prosedur akan mempersempit ruang munculnya spekulasi maupun dugaan adanya intervensi terhadap penanganan perkara. Biarkan berproses. Toh yang memulai tahapan itu ada di kepolisian, mulai penggeledahan sampai penetapan tersangka, ujarnya. Emrus juga mengingatkan bahwa perubahan jalur penanganan perkara dapat memunculkan dugaan adanya panggung belakang dalam proses penegakan hukum. Bisa terjadi panggung belakang komunikasi hukum sehingga ada penyerahan itu, kata Emrus. Di akhir keterangannya, ia kembali menekankan bahwa perkara tersebut sebaiknya dikembalikan ke kepolisian agar seluruh tahapan hukum berlangsung sesuai prosedur, sekaligus menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum. Silakan diproses di kepolisian, dimulai dari kepolisian, lanjut saja sesuai tahapan hukum yang berlaku di Republik ini. Dengan P21 baru diserahkan ke kejaksaan, tegasnya.